Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Malam ini kita melanjutkan diskusi dialektika dan yang ingin dibahas sebenarnya adalah perdebatan tentang Watim Pres dan DPR. Tapi sebelum membicarakan itu, ada baiknya saya atau kita bicarakan dulu tentang bagaimana dulu pembentukan apa yang disebut dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Karena BPIP itu sebenarnya cara pendiriannya hampir sama dengan apa yang kita sebut sekarang dengan Watim Pres dan DPA. Tapi perdebatan waktu itu memang akhirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu jadi dibentuk, dan waktu itu memang salah satu sebenarnya yang kuat sekali untuk memperjuangkan itu adalah Ibu Megawati. Dan waktu itu pada tahun 2018 memang ya baru-baru akan masuk pada periode kedua Jokowi, dan waktu itu masih ada hubungan yang sangat mesra antara PDIP dengan Jokowi. Teman-teman sekalian, pada waktu itu sebenarnya perdebatan juga muncul tentang ya kelompok yang menganggap bahwa tidak perlu dibentuk BPIP itu, tapi ada kelompok misalnya terutama sekali dari Megawati dan pendukung Jokowi waktu itu dengan kuat sekali mencoba untuk dan berjuang untuk mendirikan apa yang kita sebut tadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut, dan berhasil. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya merasa perlu untuk membicarakan itu karena kalau saya lihat ya apa hasil dari pembentukan yang kita sebut tadi dengan Badan Pembentukan Ideologi Pembinaan Ideologi Pancasila itu, dan apa hasilnya sampai sekarang lembaga itu masih ada, tapi apa sebenarnya manfaatnya dengan mendirikan lembaga itu? Dan kalau tidak salah justru sebenarnya salah seorang yang dianggap penting dan petinggi dalam lembaga itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Teman-teman sekalian, kalau saya lihat sampai sekarang, saya tidak menemukan sebenarnya apa manfaat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu atau BPIP itu, dan badan itu sebenarnya didirikan melalui Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang pembinaan ideologi Pancasila, dan lembaga ini memiliki beberapa tugas utama, di antaranya adalah yang pertama membina ideologi Pancasila. Teman-teman sekalian, BPIP bertugas untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman tentang Pancasila itu sebagai ideologi negara di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga itu berhasil memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila itu, atau justru sebenarnya menurut saya malah sebaliknya? Teman-teman sekalian, kita melihat ada perbedaan yang jelas sekali sebenarnya bagaimana model atau cara atau sikap pemerintah presiden waktu itu misalnya pada periode pertama, dan apa misalnya dengan periode yang kedua. Dan kita melihat justru sebenarnya pada periode yang kedua ini terlihat bahwa BPIP itu sama sekali tidak bermanfaat untuk yang kita katakan tadi. Tujuannya adalah bagaimana misalnya memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila itu, dan sepertinya justru sebenarnya sebaliknya yang banyak sekali berubah. Apakah misalnya kebijakan pemerintah itu justru lebih banyak keluar dari Pancasila? Apakah korupsi itu misalnya berkurang? Apakah pengadilan berjalan dengan baik? Dan lain-lain. Sepertinya justru tidak. Jadi pembinaan ideologi Pancasila itu menurut saya sebenarnya itu lebih banyak memberikan bukan manfaat, tapi justru sebenarnya hal-hal yang sebaliknya dari harapan ini, karena yang paling tidak sebenarnya akan memberikan dana yang cukup besar pada BPIP itu. Teman-teman sekalian, yang kedua saya ingin mengatakan bahwa kalau pada bagian kedua ini tujuannya adalah pendirian BPIP itu untuk memberikan rekomendasi pada kebijakan pemerintah. BPIP memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang terkait dengan penguatan ideologi Pancasila itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah rekomendasi BPIP itu kepada Presiden, dan apakah lembaga negara itu, ya yang saya maksudkan tadi adalah BPIP itu, bertindak sesuai dengan dan mendekati misalnya suatu masalah, dan apakah memang justru sebenarnya itu tidak memberikan atau tidak semakin memberikan pemahaman dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan Pancasila itu? Sepertinya juga tidak.
jadi memberikan rekomendasi kebijakan, dan saya tidak bisa menemukan sampai sekarang rekomendasi apa sebenarnya yang mestinya setiap apa yang dihasilkan oleh BPIP itu justru harus diberitahu atau paling tidak misalnya terbuka pada masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat bisa melihat apakah memang tujuan yang kedua ini berhasil dilakukan oleh pemerintah, atau katakan misalnya pada semua lembaga negara dan juga masyarakat kalau memang dianggap perlu. Yang ketiga adalah tujuan yang mengembangkan materi pendidikan, dan ini tujuan itu adalah lembaga ini mengembangkan dan menyebarluaskan materi pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan Pancasila itu. Teman-teman sekalian, saya juga tidak tahu ini apa hasilnya. Sejauh saya misalnya di perguruan tinggi, dosen, saya tidak pernah menemukan apa yang dikatakan atau apa yang dihasilkan oleh BPIP itu dalam pengembangan materi Pancasila di dunia pendidikan sampai sekarang ini. Teman-teman sekalian, jadi sudah 3 masalah atau tujuan yang sebenarnya didirikan untuk pendirian BPIP itu. Sampai sekarang saya ragu apakah memang ada hasilnya atau justru sebenarnya lebih memberikan beban yang besar pada negara karena anggaran yang cukup besar yang diberikan pada BPIP itu. Yang keempat adalah tujuannya koordinasi dan kerjasama. Kerjasama dimaksud di sini adalah koordinasi dan kerjasama BPIP itu dengan berbagai instansi pemerintah, dengan lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila itu, dan nilai-nilai itu dianggap akan bisa memberikan hasil yang lebih baik terhadap cara dan sikap bernegara. Teman-teman sekalian, BPIP juga memiliki peran penting menurut mereka dalam memonitor dan menganalisis perkembangan sosial politik yang berpotensi mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar negara ideologi bangsa tersebut. Lalu ideologi mana yang dianggap mengancam itu? Yang berikutnya, melalui berbagai macam program dan kegiatan dianggap BPIP ini berupaya untuk menjaga Pancasila supaya tetap relevan dengan nilai-nilai yang landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman sekalian, ini adalah sepertinya tujuan-tujuan yang murni, tujuan-tujuan yang baik dari tujuan pendirian BPIP itu dari awal, dan sampai sekarang sepertinya nama BPIP itu sebenarnya mulai tenggelam dan tidak kedengaran sama sekali apa yang mereka lakukan dan bagaimana rencana berikutnya sampai sekarang lembaga itu tetap berdiri, dan saya tidak tahu apakah memang itu akan diberhentikan saja selesai sampai tugas yang tidak jelas apa yang mereka lakukan. Dan saya pikir itu akan lebih baik daripada selalu ada tetap lembaga-lembaga itu tetapi sebenarnya tidak memberikan hasil yang memuaskan dan justru lebih memberikan kerugian bagi negara. Teman-teman sekalian, saya sengaja mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa ada dulu sekitar 2018 ya, ada upaya dan idealisme untuk pendirian BPIP itu supaya bisa terjadi atau dilakukan perubahan yang sangat mendasar, dan bagaimana misalnya lembaga-lembaga negara itu bisa benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mencoba untuk melakukan sebenarnya kritik yang sangat-sangat mendasar, dan saya harapkan kita bisa, terutama sekali misalnya anggota DPR atau misalnya masyarakat atau ilmuwan, bisa memberikan penilaian apakah misalnya apa yang saya kemukakan ini benar atau memang perlu sekali saya pikir untuk bisa kita tinjau dan berikan penilaian apakah memang akhirnya BPIP itu selesai saja umurnya sampai sekarang ini, ya tutup saja kalau memang tidak ada hasil secara bermanfaat untuk bangsa negara. Dan yang saya maksudkan sebenarnya yang penting adalah hubungannya dengan permasalahan sekarang yang lebih banyak sekali menarik pemikiran dan perdebatan di lingkungan masyarakat tentang permasalahan pendirian. Apa yang kita katakan tadi, lembaga yang disebut dengan DPA dan lembaga yang satu lagi yang disebut misalnya dengan Watimpres. Teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan yang kedua tentang perdebatan tentang Watimpres dengan DPA, kita sudah coba memberikan sedikit pendasaran tentang lembaga yang kita anggap dulu sangat berperan untuk bisa membantu negara. Bagaimana misalnya pemerintah, lembaga-lembaga negara itu bisa menjalankan pemerintahan dan juga misalnya tugas-tugas dan kewajibannya
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tapi itu yang perlu kita pertimbangkan dan nilai secara kritis apakah memang tujuan itu berhasil. Kalau tidak berhasil, menurut saya hal ini perlu menjadi juga dasar untuk memikirkan antara baik buruknya pendekatan tentang One Press dan DPA itu. Ini adalah perdebatan yang sangat luar biasa dan akan kita coba jelaskan ini pada bagian diskusi selanjutnya. Selamat malam, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.